Halo, ketemu lagi dengan saya Lada Filelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Penasaran. Dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Hari beranjak sore, matahari telah bersembunyi di beraduannya. Radit menyusun berkas di mejanya. Dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Radit berniat akan mengerjakannya di rumah, sambil menjaga Alia. "Dit, kamu mau pulang?" tanya Tommy yang masuk ke ruangan Radit tanpa mengetuk pintu, dan menghempaskan tubuhnya di sofa. "Iya, aku akan pulang cepat. Kasihan Alia di rumah sendirian." Ucapnya masih menyusun dan memasukkan berkas yang akan dia bawa pulang. "Ada informasi apa?" tanya Radit. "Aku sudah memerintahkan anak buahku untuk menyelidikinya, dan beberapa orang lainnya mengawasi apartemen Keisha dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Untuk sementara belum ada info yang membantu. Keisha masih melaksanakan aktivitasnya seperti biasa, dan tidak ada yang menemuinya tadi malam," ucap Tommy panjang lebar. "Maksudmu, Keisha berbohong?" tanya Radit dengan nada tinggi dan terkejut. Tommy mengangkat kedua tangannya. "Mungkin, tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Alasan dibalik semua ini. Kenapa dia berbohong? Dan apa tujuannya?" tanya Tommy. Dia tampak berpikir keras. Radit juga berpikir keras. Mengapa Keisha berbohong padanya? Begini saja," ucap Tommy. Dia menemukan idenya. "Bagaimana? Apa kau setuju?" tanya Tommy. Radit mengangguk tanda menyetujui ide Tommy. "Baiklah, aku akan mengatur kapan dan di mana. Kau tunggu saja. Tapi terus pantau dia dan berikan informasi kepadaku," ucap Radit. "Sip," jawab Tommy. Jarinya dia acungkan membentuk tanda oke. "Aku balik, karena banyak hal yang harus aku kerjakan di rumah," ucap Radit. Dia berjalan keluar ruangannya diikuti oleh Tommy. Tommy melajukan mobilnya menuju klub, seperti biasanya. Malam ini klub seperti biasanya, ramai dengan hiruk-pikuk orang yang mencari kesenangan dan kepuasan. Begitu juga Tommy. Lelaki itu sedikit menyipitkan matanya saat melihat sepasang kekasih yang bertengkar di pinggir jalan. Awalnya dia tak menghiraukannya, tapi kemudian Tommy mengerem mobilnya mendadak, menyadari bahwa dia mengenali salah satunya. "Keisha," ucapnya pelan. Tampak Keisha berjalan sedikit tertatih karena diseret oleh seorang pria bule. Keisha kelihatan meronta, minta dilepaskan. Namun pria tersebut terus saja menyeretnya. "Lepaskan aku, Jack! Aku tidak memiliki uang! Lepaskan aku!" ucap Keisha memohon. Namun Jack terus menariknya dan tak mau melepaskannya. "Aku sudah mengatakan aku butuh uang. Kenapa kau tidak minta saja pada pacarmu yang kaya itu?" jawabnya. "Dia bukan pacarku. Berapa kali harus aku jelaskan? Aku tidak berpacaran dengannya. Dan dia sudah beristri," ucap Keisha. Aku tidak peduli. Aku butuh uang. Cepat berikan," ucap Jack. Tommy turun dari mobilnya dan menghampiri mereka. "Hei Bung, jangan kasar terhadap cewek. Lepaskan dia," ucap Tommy. Jack menatap tidak suka padanya. "Hah, siapa kau? Berani menggangguku," ucap Jack angkuh. "Aku bukannya ingin ikut campur, tapi lepaskan tanganmu darinya. Di sini bukan seperti di negaramu yang bebas. Wanita sangat dihormati di sini," ucap Tommy. Jack mendengus tidak suka. "Pergi dari sini dan jangan ikut campur. Dia wanitaku," ucap Jack mengusir Tommy. Tommy menggertakkan giginya mendengar penghinaan yang dilakukan oleh Jack. Dia maju dan melayangkan pukulan terhadap Jack. Pukulannya sangat keras, hingga Jack terhuyung ke belakang. Tanpa menunggu, Tommy kembali menghadiahkan satu bogem ke wajah Jack hingga Jack tersungkur dan akhirnya jatuh. "Ini sudah menjadi urusanku sekarang, karena dia temanku," ucap Tommy. Ia menarik tangan Keisha dan membawanya naik ke mobil. Keisha masih terdiam dan ketakutan. Syok melihat perkelahian tadi. Selama ini tidak ada yang peduli padanya
hingga dia menemui Radit dan meminta bantuannya. "Terima kasih, Kak," ucap Keisha pada akhirnya setelah dia dapat menguasai dirinya. Tommy menoleh ke arahnya. Dilihatnya masih ada sisa ketakutan di raut wajah Keisha. Tommy ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Di mana alamat rumahmu? Aku akan mengantarkanmu pulang," ucap Tommy. Keisha terdiam. "Jika aku pulang ke rumah dan Jack kembali datang, bagaimana dengan nasibku?" ucapnya dalam hati. Tommy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Bagaimana kalau kita singgah di kafe depan? Sebentar, dan kau bisa menenangkan dirimu dulu," ucapnya. "Apa kau tidak mengenalku? Aku Tommy, sahabat Radit. Jangan takut padaku, aku bukan orang jahat," ucapnya kembali. Akhirnya Keisha mengangguk dan Tommy membelokkan mobilnya ke kafe yang dia maksud tadi. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autor ya. Terima kasih dan sampai jumpa.